Gue pernah mikir, tempat paling horor di dunia itu bukan rumah kosong di Bandung, bukan juga hutan Amazon, tapi jurang yang gelap gulita, di mana cahaya matahari udah nggak sampai sama sekali. Itu adalah zona midnight di lautan, kedalaman 2000 meter lebih, tempat di mana kegelapan abadi jadi rumah dan isinya adalah monster yang benar-benar nggak masuk akal. Lo pasti udah pernah lihat foto-foto atau video monster laut dalam ini kan? Anglerfish. Ikan berwajah seram, gigi-gigi jarum yang tajam, dan yang paling ikonik, lampu senter bercahaya di jidatnya. Film-film Hollywood, mulai dari Finding Nemo sampai film-film dokumenter paling dramatis, selalu menggambarkan dia sebagai hiu versi alien yang siap nelan manusia. Makanya, nggak heran kalau anglerfish jadi viral beberapa waktu lalu. Fotonya muncul di mana-mana, orang-orang panik. Gila, ada monster laut segede mobil. Tapi bentar dulu, tugas kita di Sejuta Fakta hari ini adalah nge-fact check skala horor ini. Karena kenyataannya, monster yang paling lo takuti di laut dalam itu, kalau kita tarik ke permukaan, mungkin cuma seukuran bola kasti. Iya, lo nggak salah dengar. Anglerfish yang paling sering muncul di foto-foto viral, anglerfish yang paling terkenal dengan penampilan brutalnya, itu kebanyakan dari spesies Melanocetus johnsoni, atau kadang disebut Black Sea Devil. Dan ukuran maksimal betinanya yang dewasa, yang punya lampu itu, rata-rata cuma sekitar 15-20 cm. Bayangin, itu cuma seukuran kepalan tangan orang dewasa yang agak besar, atau ya persis kayak bola kasti yang biasa lo pakai main di kompleks. Terus kenapa di media dia kelihatan kayak hiu raksasa? Sederhana, sinematografi dan close up. Lo difoto dari jarak yang terlalu dekat, gigi-gigi dan kulitnya yang gelap jadi tampak membesar, dan otak lo otomatis memproyeksikan dia seukuran monster laut yang lo kenal. Itu ilusi skala yang sempurna. Ini yang paling menarik. Kalau anglerfish itu buas, punya gigi yang mengerikan, kenapa evolusi nggak bikin dia jadi super besar kayak hiu megalodon? Kenapa dia harus puas jadi seukuran bola kasti? Jawabannya adalah logistik energi. Bayangin, lo lagi di warung kopi, dan lo cuma punya uang receh buat beli makanan. Di laut dalam, kondisinya jauh lebih parah. Cahaya matahari nggak ada, fotosintesis nggak terjadi, artinya nggak ada tanaman yang tumbuh. Makanan datang dari atas, dari sisa-sisa makhluk yang mati di permukaan laut. Jadi, makanan itu barang super mewah, kayak emas batangan. Kalau lo punya badan segede hiu, lo harus makan tiap hari dengan porsi yang luar biasa besar buat ngejaga suhu badan dan bergerak. Itu nggak sustainable di laut dalam. Makanya, evolusi memilih strategi efisiensi brutal untuk anglerfish. Mereka harus sekecil mungkin untuk menghemat energi. Mereka hampir nggak bergerak sama sekali, cuma berdiam diri, mengambang, sampai ada mangsa yang bodoh datang. Mereka kayak mata-mata yang menyamar jadi hantu, menunggu dengan sabar selama berhari-hari, bahkan berminggu-minggu. Oke, dia kecil. Tapi jangan salah, kecil itu bukan berarti nggak mematikan. Anglerfish punya dua senjata utama yang bikin dia jadi predator paling efektif di zona gelap itu. Pertama, jaring ikan ajaib, mulut dan perut elastis. Meskipun badannya kecil, mulutnya luar biasa besar. Giginya panjang, tipis kayak jarum. Dan yang paling penting, mengarah ke dalam. Begitu mangsa masuk, nggak ada jalan keluar. Ini bukan mulut buat ngunyah. Ini adalah perangkap kematian yang instan. Tapi yang lebih gila lagi, anglerfish punya perut yang super elastis. Perutnya bisa melar ke dimensi yang nggak masuk akal. Studi kasus menunjukkan, anglerfish kecil bisa menelan mangsa yang ukurannya 2 kali lebih besar dari dirinya sendiri. Bayangin, lo lagi makan siang, dan lo bisa nelen seekor kambing utuh dalam sekali teguk. Gila kan? Ini lagi-lagi soal logistik energi. Karena makan itu susah, anglerfish harus memastikan begitu ada peluang, dia harus memaksimalkan tangkapan. Dia harus makan sebanyak-banyaknya untuk bertahan hidup berbulan-bulan ke depan. Perut elastisnya itu adalah asuransi kelangsungan hidup. Kedua, lampu bohlam bakteri. Lampu di jidatnya itu bukan lampu LED biasa, apalagi senter. Itu adalah SK, ujung dari sirip punggung yang dimodifikasi, yang jadi rumah buat miliaran bakteri yang bersembunyi di dalamnya. Bakteri ini mengeluarkan cahaya melalui proses yang disebut bioluminesensi.
Banyak orang salah mengira bahwa anglerfish menyalakan dan mematikan lampunya sesuka hati. Enggak, yang dia lakukan adalah mengontrol aliran darah dan oksigen ke bakteri itu, yang membuat cahayanya berkedip-kedip, berdenyut, persis kayak umpan memancing yang paling mematikan. Dia nggak perlu berlari mengejar, dia cuma perlu berdiam diri dan memancing mangsa yang penasaran. Sekarang, siap-siap. Setelah kita bicara soal ukuran dan senjata, lo harus tahu bagaimana monster bola kasti ini berkembang biak. Ini adalah fakta paling gila, paling mind-blowing, yang bikin anglerfish benar-benar unik. Kita sudah tahu, betina itu seukuran bola kasti. Nah, kenalan sama si jantan. Jantan anglerfish ukurannya jauh lebih kecil lagi. Dia nggak punya lampu, dia nggak punya gigi monster, dia cuma seukuran biji kacang. Jantan anglerfish itu pada dasarnya cuma ditugaskan buat satu hal, mencari betina. Begitu ketemu, si jantan langsung menggigit tubuh si betina, biasanya di bagian perut atau sirip. Dan disinilah kengeriannya. Setelah menggigit, si jantan tidak akan pernah melepaskannya. Selama beberapa minggu, kulit si jantan dan si betina menyatu secara biologis. Pembuluh darah mereka jadi satu. Si jantan perlahan-lahan melebur ke dalam tubuh betina. Organ-organ si jantan, kecuali testisnya, mulai mengalami atrofi atau menyusut dan menghilang. Pada akhirnya, si jantan cuma jadi semacam benjolan kecil di tubuh si betina, yang berfungsi sebagai kantong sperma permanen. Kapanpun si betina butuh sperma untuk membuahi telurnya, dia tinggal pakai benjolan itu. Ini namanya seksual parasitisme atau parasitisme seksual. Bayangkan jika konsep ini terjadi di dunia manusia. Lo menikah, tapi pasangan lo nggak cuma nempel selamanya, tapi juga melebur jadi organ di tubuh lo. Jadi monster yang lo lihat di viral itu, yang kelihatannya sendirian, seringkali sebenarnya membawa benjolan-benjolan kecil yang merupakan beberapa mantan pasangannya yang sudah menjadi parasit permanen. Ini bukan sekadar reproduksi, ini adalah pengorbanan diri yang total demi kelangsungan spesies. Kenapa mitos anglerfish besar ini begitu kuat? Kita harus akui, Hollywood punya andil besar. Di lingkungan laut dalam, tanpa titik referensi visual, otak kita selalu cenderung memproyeksikan skala yang lebih besar pada objek yang asing dan menakutkan. Itu adalah mekanisme psikologis manusia untuk menilai ancaman. Kalau dia seram, pasti dia besar. Padahal, para ilmuwan yang pertama kali menemukan dan meneliti anglerfish di pertengahan abad ke-19, kebanyakan menemukan mereka dalam kondisi yang buruk, terdampar atau tersangkut di jaring nelayan, dan ukurannya memang gak seberapa. Fakta ini, menurut gue, jauh lebih menakutkan daripada mitos. Kenapa? Karena ini mengajarkan kita bahwa ancaman yang paling nyata dan paling efektif di alam semesta ini gak harus datang dalam wujud raksasa. Makhluk kecil yang gak butuh banyak energi, yang punya perut elastis buat makan sekali seumur hidup, dan yang kawin dengan cara melebur dan jadi parasit, itu adalah modal survival yang jauh lebih superior daripada hiu besar yang harus berenang terus-terusan. Anglerfish mengajarkan kita satu filosofi penting tentang alam. Di lingkungan yang paling keras, yang bertahan hidup bukanlah yang paling kuat atau yang paling besar, tapi yang paling efisien dan paling mengerikan. Gimana menurut lo? Apakah anglerfish yang seukuran bola kasti ini justru lebih seram karena ukurannya yang gak terduga? Atau lo lebih takut sama anglerfish versi Hollywood? Coba kasih komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe ke channel Sejuta Fakta buat fakta-fakta mind-blowing lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.